Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseman, masih bersama dengan saya Victor. Beberapa waktu yang lalu, sempat beredar sebuah video TikTok seorang pendeta yang cukup menghebohkan. Seperti ini videonya. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8, dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Pendeta ini sebenarnya sudah mengatakan bahwa video ini sebenarnya hanyalah bercandaan ataupun juga joke saja. Bahkan dia pun telah membuat video klarifikasi. Seperti ini videonya. Kekristenan bukanlah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Oke, sedikit klarifikasi tentang konten humor gue kemarin yang dalam satu hari viral hampir 20 juta view. Gue gak percaya bahwa keselamatan datang dari agama Kristen. Gue percaya bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan ada untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengenalnya. Apapun agamanya. Gue punya beberapa teman yang datang dari agama seberang dan dalam perjalanan iman mereka mengenal, mempercayai, dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Apakah satu hari kalau mereka nanti mati, mereka tidak bisa masuk surga hanya karena KTP-nya berkata bahwa mereka agama apapun, bahkan ateis? Tentu tidak. Gue percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mendatangkan keselamatan, bukan agama. Dan lu boleh percaya apa yang lu percaya. Yang penting, lu tahu kenapa lu percaya apa yang lu percaya. Ini kan Indonesia. Ingat ya, salam toleransi. Dan untuk teman-teman yang lagi puasa, semangat terus puasanya. Ingat, Tuhan sayang lu, maju terus, semangat baru. Nah, hari ini kita mau membahas sebuah poin yang menarik, yaitu di mana dikatakan bahwa kekristenan bukanlah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Cukup percaya pada Yesus. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Kalian boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau buat saya sendiri, ide ini tidaklah tepat. Karena di luar kekristenan, Yesus dipandang dengan pandangan yang berbeda-beda. Yesus bisa dibilang adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia, baik bagi orang Kristen ataupun tidak. Karena perbuatan dan perkataannya yang begitu dalam dan menginspirasi banyak orang, banyak sekali agama yang mengklaim Yesus menurut pandangan agamanya. Sehingga, siapakah pribadi Yesus menjadi bias, tergantung apa yang dia percayai. Kalau di dalam agama Kristen, sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia dan juga juru selamat yang menebus dosa manusia. Namun bagaimanakah dengan pandangan agama lain? Apakah benar bahwa cukup percaya pada Yesus saja terlepas apapun agamanya? Nah, hari ini mari kita bahas Yesus menurut pandangan kepercayaan yang lain. Di dalam Judaisme, Yesus dipercayai sebagai rabi ataupun juga guru yang populer. Namun mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kisah mengenai Yesus banyak dituliskan dalam teks Yahudi yang mereka percayai yang disebut sebagai Toledot Yeshu. Di dalam kitab ini juga dituliskan bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria. Namun mereka menolak bahwa Maria adalah seorang perawan. Judaisme juga percaya bahwa Yesus memiliki kekuatan supernatural dan bisa melakukan mukjizat. Namun mereka percaya bahwa kuasa yang Yesus miliki itu bukan datang daripada Tuhan, melainkan kuasa Yesus datang dari si iblis. Salah satu contohnya bisa kita baca dalam sebuah cerita di Toledot Yeshu. Mari kita baca. Yesus woke up, "Madam, I am the Messiah and I revived the dead. A dead body was brought in, he pronounced the letters of the ineffable name, and the corpse came to life. The queen was greatly moved and said, 'This is a true sign.' The sage came before the queen, complaining that Yeshu practiced sorcery and was leading everyone astray. He spoke the ineffable name over the birds of clay, and they flew into the air. He spoke the same letters over a millstone that have been placed upon the waters. He said it, and it floated like a boat. When they saw this, the people marveled." Judaisme juga percaya bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias, dan ia disalibkan oleh karena itu. Namun, mereka menolak bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Namun, di dalam Toledot Yeshu juga mengkonfirmasi bahwa murid Yesus mengklaim bahwa Yesus bangkit dari kematian dan fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Namun, Toledot Yeshu mencoba menjelaskan bahwa tukang tamanlah yang mencuri jasadnya Yesus. Yesus dalam Islam termasuk tokoh yang diberikan penghormatan yang tinggi.
Dituliskan dalam Al-Quran bahwa Yesus lahir daripada perawan Maria. Dan menurut cerita yang ada, saat Muhammad menghilangkan semua patung ataupun juga gambar dari Allah lain di dalam Ka'bah, ia menolak untuk menghancurkan patung Maria dan juga bayi Yesus. Di dalam Islam, Yesus dipercaya sebagai nabi ataupun juga rasul Allah, tidak lebih daripada itu. Islam juga percaya bahwa Yesus dikirim secara spesifik untuk bangsa Israel. Dan Islam menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juga dikatakan beragama Islam. Yesus disebutkan juga bisa melakukan banyak mukjizat, mulai dari menyembuhkan orang buta dan juga kusta, bisa berbicara sewaktu bayi, dan bahkan bisa membangkitkan orang yang telah mati. Islam juga percaya bahwa Yesus naik ke surga dengan tubuh fisiknya dan duduk di sebelah Allah pada waktu penghakiman. Namun Islam menolak bahwa Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Mereka percaya bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, melainkan orang lain. Ateisme adalah sebuah paham yang percaya bahwa Tuhan itu tidaklah ada, dan tidak ada satupun pemahaman yang sama terkait dengan Yesus di dalam ateisme. Ada yang percaya Yesus itu hanyalah mitos dan tidak pernah ada. Ada juga yang percaya bahwa Yesus itu ada, namun hanyalah sebatas guru yang bijaksana, layaknya Gandhi, Ibu Teresa, ataupun Muhammad. Karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan, maka di dalam ateisme juga tidak percaya akan adanya surga ataupun juga neraka. Mereka percaya bahwa kita hidup dikarenakan adanya hukum alam dan juga evolusi. Dan saat kita mati nanti, kita akan kembali ke dalam kehampaan. Jadi, ide bahwa orang ateis percaya Yesus untuk selamat ataupun juga untuk masuk surga adalah ide yang absurd, karena mereka pun tidak peduli akan surga. Ateis percaya bahwa Yesus itu adalah guru yang bijaksana yang disalahartikan oleh para muridnya sebagai Tuhan. Karena di dalam ateisme mereka tidak percaya adanya Tuhan, maka mereka pun tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan bahkan di dalam ateisme pun mereka tidak percaya akan paham mengenai dosa. Jadi mereka pun tidak percaya bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Hindu adalah agama yang memiliki pemahaman yang cukup beragam. Hindu tidak memiliki pendiri atau juga orang yang pertama kali membentuk Hindu. Oleh karena itu, di dalam Hindu sendiri memiliki pemahaman yang cukup beragam dan pandangan yang beragam terhadap Yesus. Kebanyakan orang Hindu menilai spiritualitas berdasarkan tindakannya dan juga ibadahnya. Nilai-nilai seperti toleransi, kasih, perdamaian, pengorbanan diri, dan kerendahan hati dijunjung tinggi dan dianggap sebagai karakteristik dari orang suci atau yang disebut sebagai sadhu. Dengan kriteria ini, maka Yesus bisa dianggap sebagai orang suci Hindu berdasarkan kehidupan serta pengajarannya. Kebanyakan orang Hindu menghormati ajaran Yesus, bahkan beberapa di antaranya mengikuti ajaran Yesus. Sebagai contoh, Mahatma Gandhi, di mana dia mengagumi pengajaran Yesus, terutama khotbah di bukit. Walaupun dia tidak peduli apakah Yesus itu orang sungguhan atau tidak, Gandhi melihat Yesus sebagai simbol etika yang superior dan menghormati ajarannya. Kebanyakan orang Hindu menyembah dewa dan juga dewi, dan beberapa di antaranya tidak mempermasalahkan untuk memasukkan Yesus ke dalamnya. Namun, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah salah satu contoh dari self-realization ataupun juga pencerahan. Yesus adalah simbol dari apa yang bisa dicapai oleh manusia. Walaupun beberapa orang Hindu melihat Yesus sebagai Tuhan ataupun juga dewa, tapi Yesus tidaklah ada bedanya dengan Rama, Krishna ataupun juga Buddha. Yesus hanyalah satu dari banyak istas ataupun juga bentuk dari orang suci di dalam sejarah manusia. Mirip seperti Hindu, tidak ada pandangan yang sama mengenai Yesus di dalam Buddha. Banyak dari orang Buddha menghormati fakta bahwa Yesus hidup tanpa memikirkan dirinya sendiri dan penuh cinta kasih kepada orang yang membutuhkan. Hal-hal ini adalah hal yang dilihat oleh orang Buddha sebagai kunci dari kebahagiaan dan juga pencerahan. Untuk alasan ini, banyak orang Buddha, termasuk Zen Master abad ke-14 yang bernama Gasar Joseki, menyebut Yesus sebagai enlightened man, atau juga orang yang sudah mencapai pencerahan. Banyak orang Buddha juga menghormati ajaran Yesus, terutama bagaimana mengasihi sesama, serta mempraktikkan kebaikan, serta pengampunan. Misalnya, pengajaran Yesus tentang kasih amatlah dihormati oleh Dalai Lama. Yesus dilihat sebagai seseorang yang punya perspektif yang benar dan menolong orang lain kepada kebenaran.
Dan Lama ke-14 yang bernama Tenzin Gyatso bahkan menyebut Yesus sebagai bodhisattva, ataupun juga orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan kepada orang lain. Tapi, walaupun Yesus dilihat sebagai guru yang bijaksana, ia tidak dianggap sebagai Tuhan. New Age memiliki paham bahwa Yesus bukanlah Tuhan atas alam semesta ini. Mereka percaya bahwa kekristusan Yesus adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh semua orang. Mereka memandang Yesus sebagai orang yang telah menyelesaikan proses spiritual evolution ataupun juga evolusi spiritual setelah berkali-kali mengalami reinkarnasi dan akhirnya mendapatkan pencerahan ataupun juga enlightened master. Pandangan mengenai Yesus di dalam New Age juga amatlah beragam, mulai dari orang bijak, guru, bahkan sampai filsuf. Umumnya, mereka senang untuk mengambil ajaran Yesus yang sepaham dengan pengajarannya dan tidak mempedulikan yang tidak sesuai. Jadi, setelah kita mengetahui ini semua, kita melihat bahwa setiap kepercayaan yang ada memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai Yesus. Dan tidak ada satupun paham di luar kekristenan yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Jadi ide bahwa cukup percaya pada Yesus untuk selamat tanpa peduli apapun agamanya, itu adalah ide yang salah. Dan kalaupun ada orang dengan paham seperti ini, maka kita perlu tanyakan hal ini. Yesus yang mana ya? Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusi bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.